Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok Universality yang beranggotakan yaitu Geisha Alif Azharah dengan NIM 180, Mutiara Martina dengan NIM 174, dan Mutiara Rahma dengan NIM 185. Di sini saya akan mewakili kelompok Universality untuk memaparkan materinya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kepada Geisha Alif Azharah, boleh untuk menjelaskan materinya. Baik, jadi di sini tema yang akan kita bahas terkait pertentangan antara teori universalitas dan relativisme HAM serta posisi Indonesia. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Slide selanjutnya. Nah, jadi di dalam teori universalitas hak asasi manusia, berdasarkan teori rasionalisme, percaya bahwa rasionalitas manusia itu penting dalam melindungi hak asasi manusia. Jadi, untuk memperlakukan semua manusia secara setara. Nah, sedangkan teori universalitas hak asasi manusia itu ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran hak asasi manusia lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah atau disebut dengan natural rights theory. Jadi di sini natural rights theory itu memiliki pandangan bahwasannya hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Jadi di sini teorinya itu mengandung makna bahwa penerapan hak asasi manusia itu tidak dibatasi dengan situasi, waktu, tempat individu manusia berada, nilai-nilai budaya atau moral dan tidak dibatasi dalam penerapannya juga. Dan di sini tuh sebagaimana ditetapkan dalam DUHAM dan di sini mohon maaf dan di sini ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR pada tahun 1948 itu terdapat berbagai perjanjian turunannya, yakni menyatakan bahwa setiap orang itu akan menikmati hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, dan bebas dari segala diskriminasi. Dan di sini teorinya itu menjamin hak asasi manusia. Jadi tuh hak asasi manusia itu dijamin karena hak asasi manusia sendiri itu bersumber dari alam dan bersifat abstrak. Jadi itu di sini karena bersifat abstrak diperlukan kerangka hukum yang menjamin agar hak-hak yang melekat pada manusia itu tidak dilanggar oleh negara atau pihak lain. Next. Jadi di sini pertanyaannya itu negara mana saja sih yang menganut teori universalitas? Nah, sebelum kita membahas terkait negara mana saja yang menganutnya, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di dalam teori universalitas ini tidak diatur bahwasanya itu kebebasan ada batasan-batasannya. Jadi mungkin di sini teori universalitas lebih mencakup ke arah luas. Jadi mungkin dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari itu memang kita sebagai manusia kan memiliki hak asasi manusia, tetapi pada dasarnya itu semua hak asasi manusia diperlukan batasan-batasan tertentu agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman, dan damai. Dan di sini tuh saya memberi contoh negara mana saja yang menganutnya itu negara contohnya di Amerika dan Belanda. Jadi itu konsep universalisme itu banyak diatur oleh negara-negara barat atau negara-negara sekuler ya. Dan tidak menjadikan nilai-nilai budaya, agama, dan budaya itu untuk membatasi penerapan HAM. Nah, salah satu contohnya yang pertama tadi di Amerika itu tidak melarang pernikahan beda agama. Jadi di Amerika itu menerapkan prinsip separation between church and state. Jadi itu artinya pernikahan yang merupakan perbuatan hukum atau urusan legalitas negara harus dipisahkan dengan urusan agama.
Jadi dengan ini tuh Amerika menjalankan dengan penuh pada pasal 16 ayat 1 DUHAM yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, keluarga negaraan, dan agama itu berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Dan contoh kedua ini di negara Belanda. Jadi itu negara Belanda itu negara pertama di dunia yang juga mengesahkan pernikahan sesama jenis. Jadi itu pada hakikatnya pernikahan itu sebuah hak asasi manusia di Belanda. Jadi memang di Belanda itu memang diakui kalau pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan memang. Jadi memang beberapa penerapannya sebagaimana konsep teori universalitas yang mana penerapan HAM sendiri itu lebih diarahkan kepada kepentingan pribadi seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait universalitas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Tina. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya Mutiara Martina dengan NIM 174 akan menjelaskan mengenai pandangan teori relativisme HAM. Baik, yang pertama adalah pendapat dari Bakramian tahun 2004 bahwa relativisme adalah sebuah pandangan bahwa nilai-nilai dan norma-norma kognitif, moral atau estetika tergantung pada sistem sosial atau konseptual yang mendukung mereka. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pendapat Bakramian ini adalah bahwasanya relativisme itu berasal dari lingkungan sekitar yang membentuk suatu moral atau norma. Kemudian ada pendapat dari Rona K.M. Smith. Teori relativisme budaya memandang hak asasi manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi suatu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat yang lain. Jadi relativisme itu berasal dari suatu kebudayaan, suatu tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat dan tidak sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Jadi yang bisa disimpulkan mengenai relativisme yaitu mengacu pada hakikat penalaran bahwa apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, tidak bersifat mutlak, tapi senantiasa berubah-ubah dan bersifat relatif tergantung pada individu, lingkungan, maupun kondisi sosial. Next, bisa di next lagi. Ya, kemudian merupakan karakteristik dari teori relativisme budaya menurut Joshua Bryce. Yang pertama yaitu tiap budaya memiliki moral yang berbeda. Hal ini seperti pendapat Rona K.M. Smith yang sudah saya jelaskan bahwa suatu kebudayaan itu tidak sama dengan kebudayaan milik kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, tidak ada standar objektif untuk menilai kode sosial yang satu dengan lainnya. Jadi nilai suatu tempat belum tentu dibenarkan, tapi bisa saja nilai tersebut baik di tempat lainnya. Contohnya yang sudah dijelaskan oleh Gajah mengenai pernikahan di Amerika, pernikahan sesama jenis itu boleh dilakukan, sedangkan di wilayah Asia hal itu merupakan hal yang sangat tabu. Yang ketiga yaitu tidak ada status yang lebih baik, melainkan hanyalah sebuah salah satu kode moral saja. Maka dari itu, tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu. Yang terakhir yaitu bersikap toleran. Dengan perbedaan budaya yang beragam, maka dari itu perlunya kita bersikap untuk toleran. Next, kemudian adalah negara-negara yang menganut
relativisme HAM. Yang pertama yaitu di kawasan Pasifik Barat. Jadi di kawasan Pasifik Barat ini mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Asia ini, yaitu ASEAN Value, lebih relevan untuk kemajuan di kawasan Asia daripada nilai-nilai di Barat, seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang dinilai tidak begitu urgent bagi bangsa-bangsa Asia. Pada konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina tahun 1993, atas desakan negara-negara berkembang disepakati adanya kelonggaran tertentu yang diberikan PBB dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian ada di kawasan ASEAN, pernah diadakannya deklarasi Bangkok yang menyatakan bahwa di samping HAM bersifat universal harusnya dipahami dengan memperhatikan pentingnya kekasan regional dan nasional dan beragam latar belakang historis, budaya, dan keagamaan. Walaupun deklarasi Bangkok tersebut menyebutkan HAM sebagai suatu konsep yang universal. Kemudian di wilayah Indonesia senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hak individu. Di Indonesia ini, hak manusia harus disesuaikan pada sejarah, agama, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia. Hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia. Hak beragama juga menjadi hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tentram dan aman menjalankan ajaran agamanya. Kemudian ada hak asasi manusia menurut Islam. Jadi, secara filosofis pada prinsip Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya manusia memiliki hak asasi semata-mata karena kemanusiaannya dan merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Mutia melanjutkan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Mutia Rahma Aulia Is'ad dengan NIM 185 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai apa sih teori penerapan HAM yang dianut di Indonesia dan kemudian bagaimana implikasi dari pandangan tersebut terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Jadi berdasarkan realitanya dengan memperhatikan norma-norma hukum positif dan norma yang hidup di masyarakatnya, Indonesia ini cenderung menganut teori relativisme dalam praktik penerapan hak asasi manusianya. Nah, mengapa demikian? Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, penduduk mayoritas Muslim, dan masyarakatnya yang memegang teguh nilai-nilai moral budaya dan agamanya. Sehingga menghendaki penerapan hak asasi manusia yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Kemudian hal ini dibuktikan dengan adanya Pancasila sebagai landasan hidup kehidupan bangsa yang pada sila ke-1 ditegaskan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama atau firman Tuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada aspek kehidupan bangsa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Nah, akan tetapi, jika ditinjau melalui fakta yuridis, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen-instrumen HAM internasional yang menghendaki adanya teori universalisme dalam penerapannya. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bagaikan berdiri di dua kaki. Nah, maksudnya secara idealis Indonesia ini ingin mewujudkan universalisme dalam penerapan hak asasi manusianya. Tetapi realitanya banyak sekali peraturan perundang-undangan yang membatalkan hal tersebut. Nah, next. Ya, jadi salah satu contoh atau suatu implikasi dari adanya teori relativisme yang digunakan dalam praktik penerapan HAM di Indonesia ini adalah mengenai hak melangsungkan pernikahan beda agama di Indonesia, yang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Nah, Indonesia ini sebagai negara mayoritas Muslim tentu melarang kelangsungan pernikahan beda agama ini, yang kemudian ditegaskan dalam pasal 40 dan pasal 44 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum Islam, yang pada pokoknya kemudian melarang perkawinan beda agama. Yang artinya kemudian penerapan HAM di Indonesia ini tidak bersifat universal, masih mempertimbangkan pembatasan nilai-nilai budaya dan agama. Nah, adanya hukum positif yang berlaku demikian di Indonesia, kemudian kontradiksi atau berlawanan dengan pasal 16 ayat 1 DUHAM atau Deklarasi Universal HAM yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Nah, adanya frasa tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama menunjukkan bahwa penyusun DUHAM ini mayoritas negara-negara sekuler atau negara-negara barat yang cenderung berpaham universalisme. Next. Ya. Nah, tadi saya kan mencontohkan bahwa hukum positif di Indonesia ini ternyata bertentangan dengan instrumen HAM internasional. Nah, apakah kemudian diperbolehkan hal seperti itu? Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Mutiara Martina, disebutkan bahwa pada konferensi Wina tahun 1993 disepakati adanya kelonggaran-kelonggaran tertentu yang diberikan PBB dalam pelaksanaan HAM, yang tercantum pada pasal 5 Deklarasi Wina 1993 yang bunyinya sudah tertera seperti yang ada di slide. Nah, artinya, meskipun Indonesia memiliki batasan pada konsep HAM yang dipengaruhi oleh ideologi, agama, budaya, dan sejarah, bukan berarti Indonesia ini tidak menghormati HAM masyarakatnya, melainkan demi menjaga nilai-nilai bangsa yang telah dianut sejak lama. Sebab hakikatnya teori relativisme ini hadir untuk mencegah adanya universalisasi hak asasi manusia yang berpotensi didominasi oleh suatu budaya tertentu yang dapat mengancam eksistensi nilai budaya suatu negara atau komunitas. Nah, atas berdasarkan tujuan tersebut, oleh karena itu banyak sekali negara-negara timur atau negara-negara yang cenderung masyarakatnya memegang teguh nilai-nilai budaya dan keagamaan itu cenderung menggunakan teori relativisme dalam penerapan HAM-nya. Next. Ya, meskipun terlihat tujuan penerapan teori relativisme ini sepertinya baik, tetapi terdapat problematika dalam penerapan hak asasi manusia ini yang menggunakan teori relativisme. Nah, sebab hakikatnya penerapan HAM dengan teori relativisme ini diarahkan pada kepentingan komunitas seperti agama, suku budaya, etnis, dan lain-lain, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia individu yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan aparat pemerintah dengan mengatasnamakan ketertiban umum dan demi menjaga moral publik. Nah, guna mencegah adanya praktik pelanggaran HAM, pemahaman relativisme budaya di mana negara menempatkan hukum domestik di atas norma-norma internasional seharusnya hanya diberlakukan pada hak-hak yang tergolong domestik. Pada hak-hak yang tergolong dirigible atau yang berada di ranah eksternum atau ranah publik yang kemudian berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Nah, seperti hak kebebasan berekspresi dan kemudian lain-lain. Nah, jadi nilai-nilai lokal ini tidak dapat menjadi pembenaran bagi masyarakat dan aparat pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan yang mengesampingkan hak-hak fundamental seperti hak untuk menikah, hak untuk kebebasan beragama, atau memiliki keyakinan yang pada hakikatnya hak tersebut berada pada ranah internal. Nah, contoh permasalahannya adanya 6 agama yang diakui di Indonesia yang tercantum dalam penjelasan pasal 1 PNPS atau UU Penodaan Agama, yang seolah-olah mengelompokkan ratusan kepercayaan yang diyakini masyarakat Indonesia ke dalam 6 agama resmi tersebut. Hal ini memberi suatu implikasi di mana jika ada masyarakat yang memeluk agama baru yang praktiknya berbeda dari 6 agama resmi tersebut, kerap kali mendapat stigma yang buruk dan dikriminalisasi bahkan hingga dipersekusi semata-mata demi menjaga ketertiban umum. Nah, yang saya ketahui berdasarkan berita-berita kasus ini terjadi bagi penganut Ahmadiyah dan Syiah. Padahal pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan beribadah bagi setiap orang, masing-masing menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kelompok Universality mengenai penjelasannya sudah sangat jelas
Dan kemudian waktu saya persilahkan untuk partisipan, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja. Izin bertanya, moderator. Baik, untuk Eko dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya itu, bagaimana jaminan kepastian hukum bagi penerapan HAM di Indonesia yang cenderung menganut teori relativisme? Sedangkan di sisi lain Indonesia itu meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang menganut paham universalisme. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok universality, apakah udah jelas pertanyaannya dari Eko? Sudah. Mungkin bisa diulangi sekali lagi. Yang bagian Baik, akhir. Untuk Eko silahkan diulangi lagi ya pertanyaannya. Baik, kalau gitu saya ulang kembali ya moderator. Yaitu pertanyaan saya itu bagaimana jaminan kepastian hukum bagi penerapan HAM di Indonesia, yang dimana Indonesia itu cenderung menganut teori relativisme. Sedangkan di sisi lain juga Indonesia itu meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang menganut paham universalisme. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih. Untuk kelompok universality, apakah udah jelas pertanyaannya? Sudah. Untuk pertanyaan ini, apakah ingin ditampung atau ingin langsung dijawab? Ditampung dulu. Baik, apakah boleh saya untuk membuka pertanyaan lagi? Dipersilakan. Baik, silahkan untuk partisipan yang ingin bertanya secara langsung ya, langsung bisa bicara. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, Ya. moderator. Ya, baik, Izin. dipersilakan. Bagaimana sih implikasi relativisme HAM terhadap upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional itu? Bagaimana untuk kelompok universality? Apakah sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang lagi? Sudah Baik, jelas. sudah jelas. Oke, baik, dipersilahkan untuk kelompok universality jawaban dari dua pertanyaan tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Eko. Iya, silahkan. Nah, tadi saya simpulkan dari pertanyaan yang saudara ajukan tadi, disimpulkan bahwa apabila ada pertentangan antara hukum domestik dan internasional, lalu bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia? Nah, jadi jika ada pertentangan tersebut, Indonesia ini memiliki kecenderungan mendahulukan hukum domestik di atas hukum internasional. Nah, di sini saya mengambil diskursus hak kebebasan beragama yang sering menjadi masalah dalam menghadapi pertentangan teori universalisme dan relativisme penerapan HAM di Indonesia. Nah, sebagaimana disebut dalam putusan MK nomor
putusan MK nomor 140 PUU nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memberikan pendapat tentang hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama, tetapi juga berdasarkan berbagai perspektif lainnya, yaitu perspektif penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut Indonesia. Nah, adanya frasa berdasarkan ketertiban umum dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia menyatakan bahwa penerapan HAM Indonesia yang relativisme lebih didahulukan atau diutamakan daripada penerapan instrumen HAM yang menganut universalisme. Jadi pada intinya meskipun Indonesia ini telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang menganut universalisme ini, dalam praktik penerapan HAM di Indonesia tetap mendahulukan hukum domestik atau hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Mungkin dari teman-teman saya ada pendapat lain, bisa ditambahkan. Atau apakah untuk saudara yang menanya tadi sudah cukup? Atau ada feedback? Mungkin cukup, cukup. Baik, pertanyaan 1 sudah dijawab. Berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ingin langsung dijawab juga? Baik, langsung dijawab moderator. Oke, baik, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai dari Nur Islami, yaitu mengenai implikasi relativisme HAM terhadap upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Jadi, implikasi relativisme HAM ini mencakup beberapa pertimbangan penting. Yang pertama yaitu tantangan universalitas. Relativisme HAM menantang ide bahwa hak asasi manusia adalah universal dan berlaku untuk semua orang dimanapun mereka berada. Pandangan ini berargumen bahwa konsep hak asasi manusia tidak bisa diukur secara objektif dan bervariasi sesuai dengan budaya atau konteks lokal. Ini dapat menghambat upaya penegakan HAM di tingkat nasional karena negara dapat menolak atau mengabaikan standar internasional yang diakui untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kedua yaitu penghormatan terhadap kebudayaan. Relativisme HAM seringkali menekankan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat mengarah pada adanya argumen bahwa praktik-praktik yang mungkin melanggar hak asasi manusia dalam konteks tertentu sebenarnya merupakan bagian dari warisan budaya dan harus dihormati. Implikasinya adalah bahwa negara mungkin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia jika itu bertentangan dengan norma-norma budaya atau tradisi tertentu. Yang ketiga yaitu perlunya konteks lokal. Relativisme HAM menekan perlunya pertimbangan konteks lokal saat menilai pelanggaran HAM. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau pengurangan tindakan dalam menghadapi pelanggaran jelas karena ada upaya yang memahami dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, namun juga dapat membuka peluang untuk menyalahgunakan konsep relativisme HAM oleh pemerintah atau entitas lain untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang nyata. Yang keempat yaitu pengaruh politik. Relativisme HAM dapat digunakan oleh negara-negara otoriter atau rezim otoriter untuk melegitimasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah mereka dengan menekan nilai-nilai budaya atau argumen bahwa hak asasi manusia adalah konsep relatif. Pemerintah dapat menghindari kritik internasional dan mempertahankan kontrol atas warga negara mereka. Meskipun ada implikasi ini, tapi masih banyak negara atau organisasi internasional yang berpegang pada prinsip universalitas HAM dan berusaha untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional. Meskipun dengan tantangan dan kompleksitas yang ada, HAM itu penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan konteks lokal, tapi juga penting untuk tidak mengabaikan hak asasi manusia universal yang merupakan pijakan penting dalam perlindungan dan penegakan HAM. Sekian jawaban dari saya. Baik, apakah untuk kelompok universality akan menambahkan dari barusan?
Iya, saya izin menambahkan terkait terdapat tadi kan beberapa implikasi itu menjelaskan. Dan di sini memang beberapa implikasi itu penting dicatat karena kan memang pada dasarnya tuh HAM berusaha melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini tuh HAM di Indonesia tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya karena kan pada dasarnya budaya-budaya di Indonesia itu dalam penerapan hak asasi manusianya sudah terdapat batasan-batasan. Jadi pada dasarnya apabila hak asasi manusia tersebut dijalankan dengan nilai-nilai budaya, itu mungkin lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu mungkin. Baik, apakah sudah cukup penjelasan? Apakah ada feedback lagi dari penanya? Cukup jelas, moderator. Baik, baik kalau gitu saya sebagai moderator di sini mungkin sudah cukup diskusi kali ini ya karena sudah tidak ada feedback lagi atau ada penjelasan lagi terkait materi ini. Mungkin bisa saya langsung tutup saja ya. Baik, terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam jalannya diskusi pada hari ini. Saya akan tutup dan terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk memenuhi tugas hukum hak asasi manusia, kami akan menerangkan beberapa materi dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok personal right dan yang kedua adalah kelompok universality. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah materi dari kelompok personal right. Dan di sini saya selaku moderator, Gait Shalifah Zahra dengan NIM 180 akan memperkenalkan anggota kelompok personal right terlebih dahulu. Yang pertama ada Priya Warsita dengan NIM 188, yang kedua ada Nur Islami Ulil Albab dengan NIM 172, dan yang ketiga ada Eko Nuril Hafiz dengan NIM 246. Jadi di sini mungkin nanti setiap anggota kelompok memiliki waktu selama 4 menit untuk menjelaskan materinya masing-masing. Bisa dipahami? Baik, Bisa. Kak. Baik, jadi di sini untuk yang pertama materi yang akan disampaikan dengan Saudari Nur Islami Ulil Albab dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan mengenai materi saya yaitu kebebasan berekspresi atau berpendapat sesuai dengan UU ICCPR. Yang pertama, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah untuk mengekspresikan secara bebas keyakinan dan pendapat melalui kata-kata secara lisan, tertulis, cetakan, gambar-gambar, dan cara-cara tertentu. Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur selain dari UU ICCPR pasal 19, yakni yang pertama, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, pasal 28E ayat 2, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Yang kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui General Assembly Resolution 217A dalam kurung 3 dalam pasal 19 DUHAM. Yang ketiga, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya,
Nah, di sini masuk mengenai inti atau tema yang kita angkat, yakni kebebasan berekspresi atau berpendapat menurut Undang-Undang ICCPR. Indonesia meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Kebebasan berpendapat tercantum dalam pasal 19 ICCPR, yakni hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di sini ada 3 ayat. Ayat yang pertama yakni setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak itu termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Ayat ketiga, pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk poin A, menghormati hak atau nama baik orang lain. Poin B, meliputi melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau norma atau moral umum. Selanjutnya, Nah, bentuk pemerintahan kita ini kan menganut paham demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan peraturan hukum sebagai pelindung atau payung hukum, di mana di antara keduanya itu terdapat banyak hak yang dilindungi, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Nah, hak kebebasan atau berekspresi ini juga termasuk hak yang fundamental atau hak yang vital, yang penting dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan orang lain, tanpa paksaan, tanpa hasutan. Hak tersebut juga mencangkup hak bebas untuk mencari, menerima, memberikan informasi seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 19 ICCPR di 3 ayat tersebut. Nah, di sini dalam pelaksanaannya juga sudah tertulis dalam pasal 19 ayat 2 ICCPR, seperti yang ada dalam slide. Adapun pembatasannya secara khusus tertulis dalam ayat 3 ICCPR tadi, yaitu untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, yang kedua melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang profesional, sah, dan tanpa diskriminasi menurut ICCPR berdasarkan pasal 20 seperti yang sudah tertera dalam slide. Nah, mungkin untuk lebih rincinya nanti akan disampaikan oleh teman saya Eko Nuril Hafid, dan juga menurut UU ITE yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Wiryawarsita. Mungkin cukup sekian, Kak. Baik, di sini untuk materi kedua, apa benar dengan materinya Eko Nuril? Iya, benar. Ya, jadi di Mungkin sini bisa untuk materi langsung. kedua langsung saja Saudara Eko Nuril untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang proporsional, sah, dan tanpa diskriminasi menurut ICCPR. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, di sini di dalam prinsip Siratura ada beberapa batasan-batasan terkait dengan kebebasan berekspresi. Yang pertama, yaitu ada prescribed by law, yaitu pembatasan hak harus diatur dalam hukum dan harus mengacu juga kepada ICCPR agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan harus beralasan. Selanjutnya yaitu in a
democratic society, yaitu pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus diterapkan dalam secara demokratis yang berarti sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga yaitu society public order, yaitu pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum. Itu selanjutnya public health, itu negara bisa melakukan pembatasan terhadap sebuah hak jika tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau individu. Selanjutnya yaitu public morals, yaitu pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu nasional atau national security, itu pembatasan hak berdasarkan pada keamanan nasional, pembatasan yang dilakukan dengan alasan untuk menjaga eksistensi sebuah negara. Selanjutnya yaitu public security, itu pembatasan dengan alasan keamanan fisik maupun properti seseorang. Selanjutnya yaitu public safety, atau pembatasan dengan alasan keamanan fisik dengan properti seseorang. Selanjutnya yaitu rights and freedoms of others, atau order rights or reputation of others, yaitu pembatasan hak untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan hak atau reputasi seseorang. Dan yang terakhir yaitu action on public trial, yaitu proses peradilan harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku tanpa campur tangan publik atau wartawan untuk mencegah penghakiman oleh publik yang mengancam keadilan sebuah peradilan. Selanjutnya, baik, adapun pendapat saya terkait dengan kebebasan berekspresi menurut SCPR ini, yaitu terkait dengan pembatasan ini, bahwa batasan yang sudah diatur bukan untuk hal yang mengekang dan tidak pula untuk membebaskan berpendapat, melainkan tujuannya itu agar kebebasan tersebut dapat berjalan dengan tanggung jawab serta tetap mengedepankan asas-asas seperti pembatasan dan diberi seperti pembatasan yang sudah diberi, dan tidak boleh secara sewenang-wenang dan juga harus disertai dengan alasan yang sah mengapa pembatasan itu harus diberlakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Mungkin untuk presentasi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada teman saya. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wiryawarsita. Saudari Wiryawarsita dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana pembatasan hak kebebasan berekspresi dalam UU ITE tahun 2008 dan 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini merupakan undang-undang di Indonesia yang pertama kalinya dalam bidang informasi dan teknologi elektronik. Saya akan menyampaikan berikut isi dan poin mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE sebagai berikut. Yang pertama yaitu undang-undang ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas dalam pendefinisian pencemaran nama baik. Yang kedua, tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat. Yang ketiga, terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Yang terakhir, dalam praktiknya, penggunaan undang-undang ini berdampak hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Next. Selanjutnya, batasan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi batasan-batasan mengenai kebebasan berekspresi di media sosial yang dimana setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan dan menyebarluaskan suatu informasi elektronik
yang memiliki muatan melanggar kesusilaan seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, berita bohong atau hoaks, dan muatan yang menimbulkan atau menciptakan rasa kebencian. Dari beberapa poin di atas, saat UU ITE tahun 2008 masih digunakan, diketahui bahwa sudah banyak korban yang dianggap menyalahi, dan dari adanya pasal yang kurang rinci tersebut, sehingga timbullah multitafsir yang digunakan bukan pada bagiannya. Misalkan pasal-pasal yang digunakan untuk seseorang yang dianggap melakukan, mohon maaf, jadi pasal tadi itu sehingga memunculkan multitafsir yang digunakan bukan pada bagiannya. Misalkan pasal-pasal yang digunakan untuk seseorang yang dianggap melakukan penistaan agama atau pencemaran nama baik, dan dirubahnya Undang-Undang dari nomor 11 tahun 2008 ke Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ini diharapkan adanya bisa memberikan ruang atas kebebasan berpendapat melalui media elektronik. Akan tetapi hal itu malah semakin membuat masyarakat merasa ada batasan. Masyarakat itu takut untuk menyampaikan pendapatnya, dan seharusnya pemerintah menerapkan dan memberi ruang untuk masyarakat bebas dalam menyampaikan pendapat supaya berjalannya sistem pemerintahan juga baik, serta masyarakat juga bisa memilih pemimpin mana yang akan dipilih. Next. Dan berikutnya, saya akan membahas mengenai dengan mengkaji kasus-kasus yang ada saat ini, mengapa pembatasan hak kebebasan berekspresi dalam UU ITE bertentangan dengan ICCPR. Jadi, kebebasan berekspresi merupakan hal yang penting agar setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menerima informasi, menyampaikan kebenaran di publik secara umum. Menurut John Locke, kebebasan berekspresi merupakan tempat untuk mencari kebenaran yang ditempatkan sebagai suatu kebebasan berekspresi ini ke dalam instrumen HAM yang harus dilindungi, karena seperti yang kita tahu bahwa Pasal 19 ICCPR memberikan kebebasan dalam hal berekspresi, mengungkapkan pendapat atau kebenaran terlepas dari media apapun yang digunakan, baik secara lisan, tulisan, maupun secara langsung melalui media elektronik yang digunakan. Yang dimana kebebasan berekspresi ini juga telah tertuang pada UUD NRI 1954 yang terdapat pada pasal 29F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia. Serta terdapat pada pasal 28E ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan, dan dengan demikian negara dilarang mengintervensi terhadap hak kebebasan berpendapat tersebut. Akan tetapi dalam UU ITE ini kebebasan berekspresi sangat dibatasi, seolah-olah semua orang yang berpendapat itu dianggap mencerminkan nama baik, sehingga mudah sekali menjerat dan menganggap bahwa orang yang mengekspresikan pendapatnya telah melakukan tindakan yang melanggar HAM, sehingga adanya UU ITE ini masyarakat sangat berhati-hati dan tidak bebas untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berekspresi. Seperti itu. Next. Dan di sini saya memberikan contoh kasus-kasus yang pernah menjadi sorotan yang rame pada waktunya gitu ya. Jadi yang pertama ini ada kasus Wadas. Kasus Wadas ini orang-orang masyarakat Wadas ini berekspresi, menyuarakan pendapatnya dengan cara mereka ini menolak bahwa lingkungannya itu tidak menerima adanya tambang seperti itu ya. Dan karena lingkungan mereka ini sudah dianggap
bahwa sering terjadi tanah longsor dan banjir dan segalanya macam bencana alam gitu. Jadi orang-orang yang melakukan atau menyebarkan pendapat ini malah mendapatkan apa ancaman dan kekerasan dari pihak aparat gitu. Terus yang kedua tentang kasus Baik Nuril yang dimana Baik Nuril ini sebenarnya ingin apa ya melindungi hak dia gitu. Jadi kasus dia ini dia diam-diam merekam si apa kalau tidak salah itu kepala desa atau apa gitu ya. Jadi dia itu merekam pembicaraannya itu yang dimana si pelaku kebaik Nuril ini itu memiliki sudah melecehkan gitu secara tidak langsung melecehkan Baik Nuril gitu ya. Jadi Baik Nuril ingin melindungi dirinya sendiri gitu, memperoleh haknya. Jadi diam-diam apa namanya? Diam-diam itu direkam gitu. Dan jadilah Baik Nuril ini dilaporkan atas pencemaran nama baik dan si Baik Nuril ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang ketiga ini kasus seorang ibu yang eh, komplain terhadap rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta seperti itu. Jadi ibu ini mohon maaf sebentar. Jadi ibu ini itu mengeklaim komplain bahwa rumah sakit ini tidak bertanggung jawab atau tidak sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik terhadap anaknya gitu. Jadi ibunya ini mengeluarkan pendapatnya, ekspresinya itu di sosial media. Dan si pihak rumah sakit merasa dicemarkan nama baiknya sehingga ibu ini yang malah justru menjadi tersangka dan ditahan. Dan yang terakhir itu kasus Haris Azhar dan Fathia yang pernah rame juga ya. Jadi kasus dia ini itu si Haris dan Fathia ini dianggap mencemarkan nama baiknya siapa itu Menteri Luhut apa ya? Luhut itu. Terus si Luhut akhirnya me, apa iya me- dan akhirnya si Luhut ini melaporkan melaporkan si Fathia dan Haris ini telah mencemarkan nama baiknya. Tetapi yang dilakukan oleh Haris dan Fathia ini sudah menurut dengan data-data yang telah didapatkan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar dia menjelekkan nama-nama Luhut gitu. Dan akhirnya si Haris dan Fathia ini juga ditahan. Jadi seperti itulah Undang-Undang ITE ini sangat apa ya, sangat tidak sesuai dengan pasal CPR gitu. Jadi orang-orang tidak bebas dalam mengungkapkan ekspresinya seperti itu. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas penjelasan dari ketiga anggota kelompok personal right. Untuk selanjutnya, di sini saya buka sesi tanya jawab dengan dua penanya dan apabila ada yang bertanya silahkan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada yang raise hand dengan Saudari Mutiara Martina dengan NIM 174. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini saya
ingin bertanya kepada kelompok personal right. Tadi sudah dijelaskan bahwa UU ITE yang telah diubah, malah aturannya itu semakin membuat masyarakat tidak bebas dalam mengungkapkannya pendapat maupun ekspresinya. Lalu, bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat tidak gampang terjerat UU ITE jika mereka mengungkapkan ekspresinya di sosial media maupun di media lainnya? Apakah aturannya perlu diubah lagi atau seperti apa ya? Untuk kelompok personal right, apakah pertanyaan tadi sudah jelas? Sudah jelas, bisa ditampung dulu. Baik, Moderator mungkin bisa untuk pertanyaan selanjutnya mungkin jika ada. baik, mungkin apabila tidak ada yang bertanya di sini, saya izin bertanya terkait apa yang telah dijelaskan tadi. Jadi di sini saya Gaid Syalifah Zara dengan NIM 180 izin bertanya kepada kelompok personal right, yakni dalam kebebasan berpendapat, mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari HAM yang fundamental. Lalu bagaimana dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dibatasi oleh pemerintah? Jadi itu pemerintah malah membatasi pendapat-pendapat yang ingin disampaikan oleh beberapa pihak, seperti contohnya di sini Ketua DPRD atau pejabat yang berwenang mematikan mikrofon di dalam sidang. Itu kan mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 28 kalau nggak salah. Jadi mungkin bagaimana menurut pendapat kelompok Anda terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, izinnya moderator sama teman-teman kelompok, mungkin langsung saya jawab ya terkait dengan nomor 2 ini, pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan pertama mungkin nanti bisa teman saya. Untuk pertanyaan kedua itu langsung saya jawab, yaitu terkait dengan adanya undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi yang berpendapat, yakni sebagai penjamin atau payung hukum otentik yang melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Kebebasan berekspresi juga telah menjadi pintu masuk yang penting bagi reformasi di Indonesia, pertama sejak jatuhnya rezim pada tahun 1998. Itu di mana tindakan pejabat negara, khususnya tindakan ibu puan yang saudara tadi contohkan itu tidak menghargai seseorang sampai selesai mengeluarkan pendapat dengan dalih itu alasan untuk, dari mana itu kemarin tuh kalau nggak salah itu beritanya itu dalihnya itu untuk menciptakan forum yang kondusif dari seorang pimpinan DPR yaitu Ibu Puan, yang dimana itu dari beberapa fraksi tidak menentang kebijakan yang telah ditentukan dari atasan. Hal tersebut bersifat otoriter karena suatu pemerintahan yang demokratis, masyarakatnya, warganya dapat menilai kinerja pemerintahan secara bebas. Ketika tindakan kritis pemerintah telah dibungkam, maka hilanglah esensi kebebasan berekspresi tersebut. Dan cukup jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dengan sorry dengan UUD 1945 pasal 28 dan 28E dan pasal 19 ICCPR yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja. Cukup. Baik, di sini saya izin menanggapi terkait hal tersebut. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau semisal ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 28E. Nah, di sini tanggapan dari saya bagaimana caranya agar pendapat masyarakat dapat ditampung atau didengarkan oleh pemerintah. Padahal di sini pendapat dari mungkin fraksi-fraksi sendiri saja tidak didengar, apalagi pendapat dari masyarakat. Mungkin Anda sebagai masyarakat bisa menanggapi atau memberikan saran atau solusi terkait hal tersebut. Baik, saya coba jawab ya. Kalau berarti kan intinya itu bagaimana dari pemerintah ini untuk apa? Untuk mengambil saran lah dari masyarakat ya.
menurut saya itu pemerintah sendiri itu mungkin sudah cukup cukup lah untuk menerima saran-saran dari masyarakat. Yang dimana ini juga menurut saya, pendapat saya pribadi ya, dari yang saya ketahui ini juga kadang ini masyarakat ini tidak bisa membedakan antara itu menyatakan pendapat di muka umum, di media sosial, dan juga menghina kepada pejabat-pejabat yang pemerintahan itu. Soalnya dari yang saya lihat lah di media sosial itu, kayak masyarakat tuh kadang kelewatan gitu. Dia tuh malahan menyampaikan kritik itu bolehlah kritik, tapi jangan dibarengin dengan penghinaan. Itu menurut saya kalau udah masuk ke menghina itu udah beda lagi tuh nanti urusannya. Mungkin gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Baik, atas jawabannya. Apakah untuk soal nomor pertama dari Saudari Mutiara Martina tadi sudah ada jawabannya? Ya, saya mungkin akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Tina tadi ya. Jadi kebebasan berpendapat ini kan juga merupakan bagian dari HAM dan merupakan hak dasar yang harus diwujudkan dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Indonesia ini telah meratifikasi mengenai kebebasan berekspresi maupun berpendapat. Dan juga kebebasan berekspresi ini sudah disahkan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Jadi kebebasan berpendapat termasuk juga di era apalagi di era media sosial sekarang ya, diharapkan undang-undang ini dapat melindungi seseorang atas kebebasan berpendapatnya gitu. Maka dari itu hal yang memang seharusnya diupayakan oleh negara dan pemerintah yaitu dengan sebebas-bebasnya memberikan ruang kepada masyarakat itu supaya masyarakat itu saat menyampaikan pendapatnya mereka itu tidak takut apa ya tidak takut dalam berekspresi gitu. Jadi mereka mendapatkan ruang yang benar sebebas-bebasnya. Dan untuk pemerintahan mungkin mengenai undang-undang yang telah diubah tadi ya, undang-undang tentang UU ITE, seharusnya mungkin bisa dievaluasi lagi atau mungkin dirubah lagi secara efisien dan adil bagi masyarakat gitu. Jadi supaya masyarakat tidak takut dan tidak berasumsi buruk kepada aparatur negara, pemerintahan, seperti halnya bahwa pemerintah anti kritik dan lain sebagainya gitu. Itu sih dari saya, mungkin ada tanggapan atau feedback. Mungkin dari Saudari Mutiara Martina, apakah ada yang ditanggapi atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Moderator, boleh saya menambah sedikit untuk menjawab pertanyaan yang tadi moderator sampaikan kepada pemateri Eko, mungkin? Ini asumsi dari Baik, saya sih ya, ya, dari melihat baik. fakta empiris. Silakan. Nah, tadi kan upaya apa sih agar pendapat masyarakat itu didengar oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan seperti anggota fraksi, anggota DPR lainnya aja, itu nggak didengar gitu kan. Seperti itu ya tadi moderator. Iya, benar. Nah, mungkin melihat era zaman sekarang yang sangat berkembang, memang kita emang harus berhati-hati dengan UU ITE yang dalam undang-undangnya itu banyak undang-undang yang mengandung kayak jebakan bagi masyarakat dan menguntungkan pemerintah. Nah, di sini kan teknologi kan sekarang sudah berkembang nih. Nah, menurut saya yang sekarang nih yang paling efektif, yang paling apa ya? Yang mungkin upaya yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan media sosial ataupun teknologi zaman sekarang. Seperti kayak kemarin nih yang viral kayak Lampung, kota Lampung.
Nah, itu kan sebelum viral gara-gara Bima yang mengkritik mengenai jalan, terus kayak pendidikan yang nggak maju-maju kayak gitu. Itu kan juga melalui media sosialnya. Nah, kalau menurut saya setelah kejadian viral beberapa bulan itu kan Presiden Jokowi langsung turun tangan. Terus banyak tanggapan-tanggapan dari para apa namanya aktivis hukum juga, politik juga yang ikut berpendapat di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Dan menurut saya ya itu yang paling sekarang bisa kita upayakan yaitu melalui media sosial, kita viralkan dengan syarat kita harus hati-hati dalam berpendapat. Yang kedua mungkin sekarang kan udah ini ya, zamannya udah beda kayak di eranya Pak Soeharto yang mana kayak jurnalistik, wartawan kayak gitu-gitu kan nggak boleh berekspresi, mahasiswa nggak boleh demo kayak gitu. Mungkin sekarang juga upaya terakhir kita mungkin sebagai mahasiswa juga bisa nih melalui demo kayak gitu, melalui demo, melalui kayak sekarang juga banyak nih banner-banner kayak di mana Ayu Tangan nih misalnya menentang tentang apa namanya jalan satu arah itu kan udah ada nih banner-bannernya walaupun mungkin nggak didengar tapi kan kita sekarang udah boleh berekspresi melalui demo melalui memasang baleho ataupun banner seperti itu mungkin seperti itu maaf kalau Baik, lama ya terima Kak kasih moderator. atas, ya tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas pernyataannya dan jawabannya yang sangat jelas dan sudah saya pahami. Jadi di sini mungkin diskusi kita bisa diakhiri. Jadi kurang lebihnya apabila saya terdapat kesalahan maupun hal-hal yang lain sebagai moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.